Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susahnya menjadi ustadz yang bermanhaj sunnah. Mengapa saya katakan susah? Karena orang yang bermanhaj sunnah itu harus berpegang teguh dengan sunnah dalam segala hal, baik ketika menyampaikan ceramah ataupun ketika bertindak, haruslah sesuai penuh dengan sunnah. Jika tidak, maka akan jauh dari ketentuan sunnah. Seorang ustadz sunnah itu sudah pasti akan mengagungkan sunnah dalam kehidupannya, bukan mengagungkan bid'ah. Karenanya, jadilah ustadz benar-benar pembela sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh pendiri pesantren Bin Baz yang sampai hari ini masih tetap saja membludak santri-santrinya dari berbagai daerah. Ada sekitar 6.000 santri yang berada di bawah binaan beliau di Yogyakarta, belum lagi cabang-cabang pesantrennya yang ada 30 pesantren seluruh Indonesia. Ya, di antaranya seperti di Palembang, di Bogor, dan beberapa tempat lainnya. Jelas saya sendiri belum tahu ya di mana saja itu diberitahu oleh beliau. Yang jelas pernah berkumpul seluruh perwakilan beliau itu di Yogyakarta di dalam membangun kekuatan santri di Indonesia ini. Tentu kalau dari sisi pengalaman beliau sebagai da'iyan ilallah, tentu tidak diragukan lagi ya. Di masa muda beliau di tahun 90-an itu kiprah beliau, atau tahun 80-an kiprah beliau ini sangat diperhitungkan di dalam dunia dakwah, mulai dari Jawa bagian timur sampai Jawa bagian barat hingga ke Malaysia itu pada waktu itu. Hanya saja beliau pada hari ini sudah mengalami masa senja, tentunya itu juga berkurang kekuatan beliau ya, yang membuat, namun demikian semangat beliau sangat tinggi mengabdi kepada kepentingan umat, sangat tinggi ya. Beliau juga sahabatnya banyak, seperti Ustadz Aunur Rafiq yang mendirikan pondok pesantren Al-Furqan. Beliau juga sudah usia ya, sudah usia. Kemudian Ustadz Yusuf Baisa itu teman-teman beliau, di samping juga Allahyarham Ustadz Yazid Jawas yang sudah dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu, mudah-mudahan beliau selalu dalam ampunan Allah. Dan beberapa ustadz-ustadz senior lainnya ya, di mana beliau berada di dalam naungan Ihya At-Turas Al-Islamiyah Kuwait. Kegiatan yang utama di pesantren beliau ya, kalau kita jelaskan lebih jauh, yang jelas beliau memiliki banyak pembantu, di antaranya dari Saudi Arabia juga ada, dari Yaman juga ada di sana. Sehingga kalau beliau dikatakan tidak tahu bahasa Arab, setiap hari beliau itu berbahasa Arab. Bahkan santrinya tidak pernah pakai bahasa Indonesia di sana itu. Itu yang saya ketahui karena saya sendiri di bagian India ya, jadi tentu tahu perkembangan di pesantren Bin Baz itu. Bahkan mereka yang belum tahu bahasa Arab ini dikarantina agar mereka bisa berbahasa Arab. Jadi tentu saja mereka yang berprasangka salah kepada beliau mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja beliau memang low profile gitu ya. Tidak mau, bahkan di Yogyakarta beliau juga punya rumah sakit Islam gitu ya. Selain pondok pesantren juga perguruan tinggi
stigma dan umat. Tentu saja dari profil beliau ini membuktikan kalau beliau ini termasuk ustadz yang sangat berhasil di Indonesia di dalam membangun pendidikan Islam di Indonesia. Itu di antara yang bisa saya terangkan tentang beliau. Dan tentu saja ini juga harapan kami kiranya bisa menjadi penjelasan kepada seluruh mustami yang ada di TikTok ini. Dan tentu saja saya masih belum bisa menayangkan iklan ya, karena ada banyak hal di teknisnya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pesantren. Teknisnya ini belum saya rampungkan masuk aplikasi penyiaran. Nah, mungkin itu tentang beliau. Ada yang ingin menyumbangkan mungkin pemikiran di antara Kiai Abata. Gimana Pak Kiai? Silakan Pak Kiai. Kalau bagaimana? Kiai ya monggo. Bang Amri atau Jailan? Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat selalu Ustaz ya. Waalaikumsalam. Iya ya. Waalaikumsalam. Suara Ustaz kecil tadi Ustaz. Ya, oh ya, ini nggak tahu. Halo, tes. Yang nyetel udah pergi. Iya. Gimana ya? Gimana? Saya tidak banyak kata yang ingin saya ucapkan karena takut nanti mencederai majelis ini begitu. Tapi kalau diizinkan ya saya ingin mempertanyakan hal yang saya dengan Pak El Maduri itu tentang perbahasan bid'ah. Tapi kalau tidak diizinkan tidak mengapa karena saya menghormati majelis seperti itu ya Pak El Maduri ya. Dan saya salam takdim saya untuk Ustadz siapa ini namanya Islamic Center ya. Salam kenal dari Jawa Tengah, Kendal ya Ustadz ya, dan semuanya. Silakan dilanjut dulu, nanti sekiranya diperkenankan untuk berbahas tentang bid'ah maka saya akan mulakan. Jika tidak diperkenankan ya saya tidak mengapa. Begitu Ustadz. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Jadi maaf ya kalau kira-kira saya bisa jawab, tak jawab, kalau enggak ya gitu ya, supaya enggak terjadi apa-apa ya. Ya Ustadz. Ya. Ini yang saya dengar boleh saya bertanya Ustadz? Ya asal saya bisa Ustadz, jawab ya. Kalau saya nggak bisa jawab ya jangan ya. Iya siap. Insya Allah saya akan jaga adab-adab dalam bermuzakarah Ustadz ya. Jadi begini Ustadz. Iya. Kemarin itu kan kita sepakat bahwa segala sesuatu yang tidak dilakukan Nabi itu adalah bid'ah gitu ya, itu Ustadz El Maduri. Hiya kullu syai'in ahdasa min ghairi sabiqin misalan. Itu dalam istilah luhutan ya, itu disebut bid'ah. Lah terus kemudian malam tadi itu saya berjumpa dengan Jogi, nama akun dia Jogi. Setelah sholat kita membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallahul qayyum wa atubu ilaih. Nah itu kan menambah-nambah dalam hal ibadah. Apakah itu bisa dikatakan bid'ah Ustadz? Jadi maaf saja ya, saya bukan nggak bisa jawab, takut itu menyalahi forum ini gitu loh. Jadi saya tidak membicarakan masalah bid'ah, takut ya saya khawatir seperti kemarin kejadian kemarin itu. Jadi saya kalau ini kan kalau itu kan lain, itu amrun khorid Ustadz. Maksudnya gini Ustadz. Kalau insya Allah kalau saya memang tidak akan mengolok-olok, tidak akan meninggikan suara karena saya tahu adab-adab dalam menghadapi meskipun lawan bicara, meskipun tidak sepaham, itu saya akan coba tetap santun.
Insya Allah seperti Kalau itu, yang Ustaz. kalau yang saya terdengar nggak? Terdengar nggak yang saya? Dengar Ustaz, dengar. Jadi maaf ya. Jadi Dengar. Ya, baik. takut, saya masih takut. Jadi saya sebenarnya diajak Ustadz Zul mau live ini saya takut, nggak mau lah sebenarnya. Tapi karena anak saya melarang, anak saya kan sudah ada yang dewasa, anak 9. Iya. Jangan apa nanti dihina-hina orang. Oh nanti mau klarifikasi sebenarnya begitu. Jadi kalau Iya. saya bicara itu lagi takut anak saya Tak, kalau saya kan dengan Abah Jul kan sudah, dengan siapa, Al-Maduri kan sudah, Abah Jul Karnen kan sudah biasa Ustadz. Maksudnya tidak pernah terjadi sampai tegang urat, tidak pernah sampai terjadi. Saya sudah berkali-kali naik dengan Ustadz Zulkarnain Al-Maduri ini, setakat ini belum pernah, walaupun beberapa pahaman kami berbeda ya, tapi kami bicarakan dengan seksama gitu, maksudnya dengan penuh hemah lah, insya Allah tidak ya ada nanti caci maki. kapan-kapan Gitu, ya, Ustadz. nanti saya kalau sudah lega insya Allah akan bicara apa yang dikatakan harus seperti pas apa yang dikatakan, maksudnya itu loh, umpama dalam ibadah mana yang harus pas, mana yang bisa, itu ada kaidahnya. Tapi saya nggak mau menjawab sekarang karena saya diwanti-wanti anak saya nggak boleh live. Nah, karena niat saya mudah-mudahan ilmu yang saya Oh iya, sampaikan siap. Saya hormati keputusan Ustadz ya. Ya. Oh, Alhamdulillah. baik. Iya. Ini mungkin Terima kasih Ustadz. Iya. Ya. Mungkin saya ingin memberikan masukan tentang amrun muhtara'un itu, ya. Tentang amrun muhtara'un tadi berkaitan dengan dzikir ba'da sholat itu. Itu kan memang ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca istighfar. Tapi rangkaiannya yang saya tahu dari hadis Nabi itu bukan seperti yang biasa dibaca oleh kebanyakan kita tentang istighfar itu. Yang saya tahu, kita disunnahkan membaca istighfar 3 kali, kemudian astagfirullah tanpa sepanjang itu tadi, kemudian disuruh membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ta'yadal jalali wal ikram. Itu yang saya tahu gitu ya, dalam hadis-hadis Nabi tentang perintah Betul sekali. Nah, itu kan jadi permasalahannya kan nanti itu timbulnya di situ. Kalau dari yang warid dalam hadis memang astaghfirullahaladzim. Lah, malam tadi itu terjadi pembahasan ketika saya menambah astaghfirullahaladzim. Ini dikatakannya ini adalah bid'ah. Apakah betul seperti itu Ustadz Zulkarnain Al-Maduri? Apalagi kalau kami itu membacanya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Malah lebih panjang lagi, bukan sekedar astaghfirullahaladzim. Lalu ini bagaimana pendapat Ustadz Zulkarnain gitu? Itu pertanyaan saya gitu. Ya, kalau itu disandarkan kepada saya Iya. itu tentu sedikit subjektivitas, ada subjektifnya. Nah, kalau kita tinjau dari perspektif fikih, itu memang mengalami banyak perkembangan di kalangan ulama ketika yaitu menyusun istighfar itu. Termasuk kalau kita baca istighfar terpanjang ini yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin misalnya, itu ya. Sama dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali. Ini yang sahih ya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, ini yang sahih. Kemudian ada orang yang menambah, misalnya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ya, ini ya, itu kan tambahan ya, tambahan. Yang benar kan cuma Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian apakah itu bid'ah? Di sini nih terjadi ikhtilaf juga. Ada yang menyatakan bid'ah, ada yang tidak gitu. Ada yang tidak gitu. Lah,
Yang Ya, menyatakan ya, terima kasih atas jawabannya. ya, Terus begini, pertanyaan saya itu begini. Kalau menurut pandangan Pak Zulkarnain El-Maduri sendiri, apakah itu bid'ah atau bukan? kalau menurut pandangan saya sendiri sebagai yaitu orang dan corong Muhammadiyah ya, corong Muhammadiyah karena saya Iya, corongnya iya. gitu. Sudah pasti saya akan mengajarkan yang dari Iya, Nabi. iya, iya. Ya, sudah pasti saya akan Iya, iya. mengajarkan yang dari Nabi. Nah, Sesuai, pertanyaannya itu kalau ditambah itu apakah menjadi bid'ah gitu? kalau menurut prinsip kami bid'ah. Sebagaimana yang diajarkan. Bid'ah ya. Iya, menurut kami. Terus gini, iya ya, iya. Terus ketika kami lakukan bahwa menambah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih, apakah ini hukumnya jatuh kepada haram? Begini ya, saya ingin terlebih dahulu meriwayatkan ikhtilaf misalnya di kalangan ulama ya. Satu contoh yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah tadi soal kunut misalnya ya, dan Imam Syafi'i. Itu kan dua hal yang tajam, runcing gitu. Dimana kalau Imam Abu Hanifah menyebut tidak disyariatkannya kunut subuh misalnya, yang jatuh ke dalam bid'ah tadi, Imam Syafi'i mengatakan itu sunnah Nabi. Kalau menurut ana sendiri itu dari pendapat ini, sikap kami yang menyatakan bid'ah, ya itu mungkin bagi orang lain tidak dikatakan bid'ah. Nah di situ masalahnya. Nah kemudian keyakinan kami bahwa hukum bid'ah tersebut menyalahi sunnah itu adalah keyakinan kami. Kalau menurut keyakinannya jenengan misalnya itu tidak, nah ya tentu itu lain lagi. Itu pendapatnya jenengan. Itu kiai dari saya. Iya iya, kan begini ya Kiai ya. Kalau di kami, jadi sesuatu bid'ah itu adalah bid'ah itu adalah sesuatu perkara yang harus kita bahas. Di mana jatuhnya hukum, apakah ia menjadi makruh atau haram? Lah ini yang saya ingin jawaban. Apakah ketika diletakkan di situ bahwa mengatakan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih, apakah ini menjadi bid'ah? Jika ia menjadi bid'ah, apakah bisa jatuh ke tahap haram ataupun bagaimana ya? Karena ini sudah dilarang ya. Apakah ini haram atau tidak gitu? Sampai sekarang, Coba sampai hari ini, yang pas gitu. saya sampai hari ini belum ada kaidah yang menyebutkan bahwa bid'ah itu melahirkan hukum. Belum saya melihat tuh, kecuali ya melahirkan hukum itu belum saya dapatkan. Cuma saya mengatakan itu bid'ah. Itu aja. Ya karena bid'ah itu kan bukan hukum Pak. Karena kita tahu bahwa dalam Islam itu bid'ah itu bukan hukum. Yang adanya hukum itu kan hukum taklifi ya. Ya. Jadi di sini. Lah terus ingin diletakkan di mana ini pengucapan penambahan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Apakah ini halal? Apakah ini haram? Kan itu yang kita maksud. Ya, kalau seandainya ini haram, kan maka kita jelas hukumnya. Kalau bid'ah itu kan masih semu. Ya. Artinya di situ dibawa ke ranah hukum. Ya. Dibawa ke ranah hukum. Ya memang sesuatu itu harus ke ranah hukum ya. Oke. Baik. Ini pendapat kami. Jadi pendapat kami tetap pada prinsip bahwa sesuatu yang berkaitan ubudiyah kalau dikembalikan kepada definisi bid'ah, al bid'atu thariqatun fid din kan, itu definisi bid'ah yang kami anut. Jadi al bid'atu thariqatun fid din mukhtara'atun tudahiyah syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu bitta'abbudi lillahi ta'ala. Lah itu. Jadi definisinya di situ bahwa bid'ah itu mukhtara'ah fid din, thariqatun fid din itu mukhtara'atun. Jadi sesuatu yang mukhtara' maksudnya tadi sebagai as-suluk, yaitu beribadah kepada Allah sebagai jalan beribadah kepada Allah. Jul, saya mau pamit bisa ya? Secara berlebihan. Mau pamit. Ya,
Ya, Ya. ya Ustadz, ya Ustadz. Ya, 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 ya udah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz, terima kasih, salam Ya. kenal Ustadz ya. Ya, assalamualaikum. Iya, 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 iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi saya terima apa yang dicakapkan oleh Pak Jul Al-Maduri, tapi kita juga mengambil dari beberapa ayat Al-Quran dan beberapa kalam ulama ya. Min ahlil qura falillahi wali rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wa ibnis sabili kaila yakuna dulatam bainal ahniya minkum wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Mantap. Kan gitu ya. Jadi apa yang datang dari Rasul ambillah, dan apa yang dicegah dari Rasul maka jauhilah. Jadi di situ ada satu perkara bahwa ulama juga mengambil kaidah bahwa inna tarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam li amrin muayyinin la yadulu ala tahrimihi wala karahatihi falakot tarkan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam umuran ajma'il ulama'i ala adami haramatiha au karahatiha. Jadi sesuatu yang tidak dilakukan Nabi itu belum tentu halal, karena di situ tidak terpalit dengan hukum halal dan haramnya. Maka perlu dijelaskan di sini bahwa apa yang tidak dilakukan Nabi itu tidak selalunya mengarah kepada haram. Seandainya itu dikatakan bid'ah, maka jadinya nanti diperinci, karena bid'ah itu kan bukan hukum yang pasti ya Pak ya. Maksudnya bid'ah itu adalah perkara yang masih perlu diolah, kan begitu. Contoh begini, apa hukumnya saya membaca astaghfirullahaladzim, apakah itu halal, apakah itu haram? Terus jawabannya bid'ah, ini kan susah Pak Yai. Nah, jadi ingin ditegaskan bahwa coba dijawab apakah ini haram, apakah ini halal, kan begitu. Kalau boleh layar Ustadz Jul itu dibesarkan itu. Oh, biar aja deh. Gini aja, Kiai. Biar aja. Iya, siap. Kalau besar sendiri nggak enak Pak Kiai. Iya. Ini sebelumnya saya minta maaf ya kalau misalkan tidak membuat nyaman Kiai ya. Ya, enggak juga, enggak apa-apa kok. Kan biasa itu diskusi Pak Kiai. Iya. Kan memang tidak harus sama. Kalau ada diskusi sama ya bukan diskusi namanya Pak Kiai. Siap. Assalamualaikum. Sebentar Pak Kiai, ada orang masuk Pak Kiai. Ini Pak Kiai. Silakan. Yang mana suka istilahnya dikasih semacam afirmasi lah atau apa, disclaimer atau afirmasi. Afwan, naikkan Abinat juga Ustadz. Abinat juga. Ya lanjut. Ada satu semacam afirmasi atau disclaimer ya. Kalau menurut pemahaman kami, misalnya semacam itu. Kalau menurut keyakinan kami, misalnya seperti itu. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang kemudian merasa terserang begitu. Kenapa? Ketika ada pihak-pihak yang merasa terserang, artinya ada pihak yang merasa ini sebuah aksi, maka pihak lain itu membuat satu reaksi. Nah, dengan seperti itu akhirnya memperburuk satu hubungan gitu. Artinya apa? Sudah saatnya memang para asatid itu juga perlu merenungkan bagaimana cara penyampaian. Kenapa? Karena ya itu menurut saya perintah Allah juga. Kenapa? Ya Allah merintahkan untuk ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, kan begitu. Sebenarnya kita ini punya patokan itu. Tetapi yang sebentar Pak Julio, sebentar saya potong. Jadi begini ya, insya Allah kalau saya itu dengan Pak El Maduri ataupun Muhammadiyah yang lainnya itu saya tetap santun, karena saya pun hidup di lingkungan Muhammadiyah. Sekalipun saya tidak hidup di lingkungan Muhammadiyah, tapi prinsip saya kan memang ketika saya awal mulanya datang di sini itu saya menghormati dari pemahaman Ustadz Zulkarnain, dan sehebat apapun hujah beliau, ya saya tetap begini. Dan saya pun menyadari
sehebat apapun hujah saya, pendirian beliau tetap begitu. Cuman yang kita ingin bahas ini kan sedikit sharing-sharing. Seandainya bisa di-sharing ya kita sharing ya. Kalau tidak ya tidak Iya, mengapa karena ini saya paham, tidak masalah. Ya, Mendiskusikan iya. keduanya saya bacakan antar tentang dua yang berbeda. posisi bidah ya. Saya sedikit. Nanti dulu, Pak Agus, nanti dulu, Pak Agus. Bisa. Nanti dulu, Pak Saya Agus. selesaikan dulu. Belum boleh? belum Pak Agus, belum karena itu Pak Agus. Nah, saya selesaikan dulu boleh ya? Jadi gini, karena Ustadz Abata ini mencatut nama saya gitu ya kan Ustadz Ilman Tufi. Jadi sebenarnya semalam itu yang saya katakan menurut tuntunan Rasulullah yang sahih bahwasanya ketika kita sehabis sholat itu adalah mengucapkan astagfirullah 3 kali tanpa mengucapkan al-azim wa billahi dan kemudian kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Lalu beliau bertanya, lalu bagaimana dengan yang penambahan wa tubuh masuk dalam ranah bid'ah? Itu yang saya pahami. Iya, lah maksudnya yang ingin saya ketegasan dari jenengan itu gini. Apakah bid'ah di situ ketika saya lakukan itu jatuh kepada haram atau tidak? Kan gitu Ustadz Yogi. Masalah gini Ustadz, masalah haram atau tidaknya itu saya tidak tahu. Yang penting Iya, saya maksudnya hanya- ditimbang dari yang apa? penting Ketika saya sampean hanya mengatakan mengikuti. bid'ah, Gini, ya Ustadz. kalau bid'ah ini kan Maksudnya ngambang. gini, Iya, iya. Kalau saya beranggapan dari yang saya pelajarin bahwasanya itu adalah bid'ah gitu kan. Nah, Iya, kalau oke. dengan Saya paham. menganggap itu sunnah, Enggak, saya silahkan tidak menganggap dikerjakan. sunnah. Saya tidak menganggap sunnah. Cuma saya itu ingin penjelasan dari kata-kata sampean. Ketika dikatakan bid'ah di situ boleh dilakukan atau tidak, dan ketika dilakukan konsekuensi hukumnya seperti apa? Itu yang ingin saya tanyakan, Ustadz Yogi. Coba dijelaskan secara runut. Jadi itu saya analogikan begini ya. Kita misalnya seorang tukang cat gitu kan. Kita dapat panduan disuruh ngecat warna putih. Gitu kan. Lalu ada tukang kepinteran. Kalau warna putih sepertinya kurang bagus. Gimana kalau kita kasih corak-corak hitam-hitam sedikit biar terlihat indah. Kira-kira menurut kepala proyek yang memerintahkan untuk mengecat itu, antum dimarahi tidak? Padahal yang diperintahkan beliau itu adalah cat putih menyeluruh. Tapi antum pandai-pandian menambah warna pink sedikit, warna hitam sedikit dengan alasan untuk memperindah. Jadi ketika proyek itu selesai, diceklah oleh pemilik bangunan. Kira-kira antum dapat pujian, dapat bonus lebih, atau antum malah akan semakin disayang? Coba dijawab aja itu analogi saya. Siap. Jadi kita berbicara agama ini tidak sekedar analogi saja ya. Mestinya tentunya harus didukung oleh beberapa dalil pendukung. Nah, makanya gini ya. Kalau semisalkan kita disandarkan beberapa contoh yang seperti Ustadz Yogi katakan ya. Itu kan manusia punya selera masing-masing. Istilahnya ketika yang mengecat ini orang yang disayangi terus melakukan seperti itu, dia tak akan marah karena dia takut. Apalagi yang ngecat istrinya atau anaknya, dia tidak berani marah. Dia grundel saja kan gitu ya. Sekarang ini kan kita kalau di agama ini tidak bisa memandang kamu siapa, aku siapa, kan gitu ya. Ketika melakukan kesalahan ya hukumnya sama, tidak bisa ditimbang seperti itu ya Pak Yogi ya. Lah makanya saya ingin ketegasan, setiap yang wajib itu pasti ada istisnanya. Itu qawaid itu. Setiap yang wajib itu kadang-kadang ada istisnanya. Dan setiap perintah ya itu menunjukkan wajibnya nanti. Lah tapi kan ada pengecualiannya dan qawaid-qawaid yang dibangun oleh para ulama. Saya itu cuma mau ketegasan. Ustadz, Ketika jadi saya kalau- sebentar saya habiskan dulu. Saya itu cuma mau ketegasan. Apakah ketika saya melakukan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal qayyum wa atubu, apakah itu jatuhnya ke haram? Karena orang marah ya. Kadang-kadang ada marah setengah, ada tidak marah, ada marah betul-betul marah ya. Takutnya gini. Ketika saya melakukan, apakah terus saya akan dihumban ke neraka atau tidak? Hanya sekedar dicuekin saja gitu. Atau sekedar pahalanya tidak sampai gitu.
Oke, jadi tadi analogi saya yang sudah sangat jelas antum patahkan dengan beranggapan bagaimana kalau istrinya yang mengechat, tentunya itu tidak akan dimarahin gitu kan. Jadi kalau saya sebagai tukang cat yang diperintahkan warna putih, saya kan ngecat warna putih. Tidak peduli itu istrinya menyuruh lagi ataupun apa. Kalau prinsip saya ya saya cat aja warna putih. Kalau antum mau menambah cat-cat dengan merasa antum adalah punya legitimasi dari istri ataupun apa, ya terserah. Itu kan antum yang menjalanin. Masalah surga dan neraka itu hak prerogatif Allah. Oke, siap. Kita Saya jawab hanya seperti ini. Gini berpegang teguh Ustaz. pada prinsip Gini sakinah Ustaz wa ya. ta'na. Di Gitu ya kan, Ustaz dunia Al-Maduri. di dunia ini yang halal itu boleh jelas. berbicara. Coba sebentar Gus. Ya, gini. Sebentar ya. Gini. Di sekarang ini di agama kita itu jelas. Izin dulu Ustaz, sebentar saya tambahin. Nah, iya. Izin. Silakan. Assalamualaikum. Jadi Ustaz El dari diskusi mereka membasmi. Nah, jadi tema mereka itu membasmi Wahabi karena Wahabi itu jahat kata mereka. Mereka mengatakan Wahabi adalah pembunuh gitu kan. Lalu mereka mendefinisikan Wahabi dalam 3. Ada Wahabi yang bersifat ormas, ada Wahabi yang bersifat jihadis, ada Wahabi yang bersifat apa tadi kan. Jadi yang dimaksud ormas mereka mencatut Muhammadiyah. Nah, di situ saya keberatan. Jadi mereka memandang Wahabi itu adalah borok dalam umat Islam dan mereka menganggap Muhammadiyah di dalamnya. Begini, Makanya saya makanya itulah Ustaz, kenapa semalam ada terjadi perdebatan gitu. Kias dan kemudian ada istidlal, mu'tabar tentang ahli ilmi, apakah itu tetap dikatakan bid'ah sekalipun ini tidak dicontohkan oleh baginda Nabi? Pihak-pihak dimasalahkan itu dalam bidang apa misalnya? Loh, Ya, kalau amalan Coba gini. Ayah beliau dan semuanya. Saya dari awal itu sudah katakan bahwa apapun hujah kita tidak akan merubah iman kita. Kan gitu ya. Maka saya mau mengambil kesimpulan. Satu saja kesimpulan saya. Tentang ketika kita melakukan sesuatu yang itu dianggap oleh sebuah bid'ah. Konsekuensinya seperti apa? Itu saja yang saya ingin dapatkan. Coba Ibu jawab Gigi. Seperti saya kembali ke awal tadi, ketika saya melakukan bahwa astaghfirullahaladzim, terus saya tambah bahwa apakah saya akan dimarahi oleh Allah, kan gitu ya. Karena ujung-ujungnya kita memang saya rasa kita pun perlu referensi dan beliaunya juga Pak Al-Maduri ada referensi juga karena saya yakin beliau pun rajin baca gitu. Ya maka saya tekankan kepada Yogi yang bertanggung jawab. Silakan Yogi. Tadi kan sudah panjang lebar menganalogikan bahwa ketika bos saya menyuruh saya mencatat rumah, dia minta cacat putih. Lah, terus apakah saya itu dimarah atau tidak? Itu coba kalau ketika saya melakukan bahwa sesuatu itu astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, itu apakah saya dimarah oleh Tuhan? Coba jawab Gigi. Saya pikir analoginya Pak Yogi ini Belum dilanjut. matang sedikit maaf. Itu laikan tuh teman saya. Sebelum sedikit sebelum dilanjut, saya mohon maaf benar ini. Mohon maaf ya, Ana ini sudah jam 10 mulai dari pagi Ana tadi undangan ceramah sampai sekarang belum tidur. Saya mohon maaf untuk malam ini istirahat dulu. Ya, Bapak, terima kasih Bang Al-Maduri. Oke, sebelum ditutup. Enggak bisa teman-teman kita gitu saja. Orang Terima kasih Ustaz Al-Maduri. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Oke, mungkin bisa semuanya yang ada di grup ini
mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Subhanallah. Amin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.